Oke, selamat datang di channel ini yang akan membahas beberapa berita yang sedang viral ataupun sedang trending tentunya, dan saya akan memberikan beberapa pandangan tentang beberapa berita yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung saja kita langsung membahas tentang pidato Ibu Megawati Soekarno Putri di acara ulang tahun yang ke-50 PDIP tanggal 10 kemarin, yang mana di pidato beliau ada sedikit situasi yang kurang mengenakan bagi Bapak Jokowi ketika Bu Mega menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya apabila tidak ada PDIP. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Nah, setelah video tersebut beredar, jadi tidak sedikit beberapa relawan dari Bapak Jokowi yang mengkritik atas ucapan dari Ibu Ketua Umum Partai PDIP tersebut. Nah, jadi ada salah satu relawan yang bernama UC mengatakan Jokowi bukan bagian dari golongan darah biru, namun menurutnya Jokowi tak perlu lagi membuktikan siapa dirinya. Seorang Jokowi sang jelata yang tak berdarah biru, yang telah melalui proses dan memenangkan 2 kali pilkada wali kota, 1 kali pilkada gubernur, dan 2 kali pemilu presiden, tak perlu lagi membuktikan siapa dirinya, kata UC saat dihubungi Jumat tanggal 13 Januari 2023. Nah, jadi video yang sudah beredar tersebut, pidato Ibu Mega, sebenarnya saya juga melihat bahwa tidak mencerminkan pidato beliau itu seperti pidato seorang ketua partai. Jadi banyak ya, ada yang mengatakan itu pidato yang kekanak-kanakan dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi juga ya tidak layak juga seorang ketua umum partai yang di depan umum dalam kutip merendahkan seorang presiden, sehingga saya lihat senyuman Bapak Jokowi ya, walaupun senyum bukan, tapi saya tahu banget rasanya ketika Pak Jokowi direndahkan begitu saja. Tidak ada habis-habisnya memang si tua ini bertingkah sama seperti ini. Kasus selanjutnya yakni di kasus Ferdy Sambo, marah tim khusus tak izin olah TKP di lokasi Brigadir J tewas. Nah, kata Ferdy Sambo, mereka tak punya tata krama. Oke, kita baca sedikit beritanya. Oke, mantan Wakil Kepala Detasmen Bkdnb Biro Pengawalan Internal, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan olah TKP di lokasi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas. Nah, di sini Ferdy Sambo marah-marah kepada Arif Rahman melalui sambungan telepon karena merasa tim khusus tidak memiliki tata krama. Ya, kalau saya pribadi ya, karena mungkin Pak Ferdy Sambo lebih paham tentang kenapa itu dinamakan tim khusus. Ini dimana-mana kalau ada misalkan ada yang tim biasa dan ada tim khusus, itu jadi ada sesuatu perbedaan atau perilaku yang mencolok tentunya dengan bagaimana caranya mereka dalam menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan satu masalah. Dan saya kira namanya tim khusus ini
berarti dia punya cara khusus sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, yang dalam hal ini, dalam kasus Verdi Sambo yang sudah dari tahun lalu, dari awal tahun 2022 sampai sekarang pun masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Jadi kalau kalian ngikutin nih sidangnya sudah berjilid-jilid itu, dan saya sendiri tidak terlalu bukannya saya tidak peduli, cuman ya males saja ngikutin berita yang terlalu banyak dimanipulasi dan diputar-putar sehingga hanya terfokus pada berita Verdi Sambo saja. Jadi saya kira nih kalau secara psikologis ya, karena kita misalkan berbuat suatu kesalahan, jadi kita itu akan merasa sensitif dalam hal ketika ketenangan kita diusik. Jadi kalau kita tidak merasa bersalah, kita kemungkinan itu akan ya seolah-olah akan mengatakan ya silahkan saja, kalau dalam hal ini silahkan saja olah TKP di tempat saya, atau juga saya nggak bersalah gitu, terus seolah-olah seakan-akan mengatakan seperti itu. Cuman di sini karena karena jelas-jelas mungkin ya beliau The Lord Verdi Sambo ini bersalah, jadi sangat sensitif dengan perilaku ataupun tim khusus ini, dalam hal ini olah TKP di lokasi peristiwa yang mana di rumahnya tersebut. Ya, jadi itu sih. Jadi mungkin ketenangan dalam berpikir dan bertindak itu sedikit terganggu, maka karena itu Verdi Sambo ya tidak bisa mengontrol emosinya dan marah kepada tim khusus yang melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Oke, kalau dari saya pribadi ya harapannya ya biar inilah cepat selesai ya, dan berikan keputusan yang paling tepat dan paling baik tentunya untuk kedua belah pihak. Jadi maksud saya, walaupun ini bersalah ya sesuai dengan kesalahannya, misalkan hukumannya jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Jadi itu aja sih. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke isu politik. Lagi-lagi Megawati Soekarno Putri yang ditunggu-tunggu ingin mendeklarasikan sebagai ketua partai, tentunya ingin mendeklarasikan siapa yang akan menjadi calon presiden dari partai PDIP. Nah, untuk diketahui bahwa partai PDIP sendiri itu tidak perlu koalisi untuk mendeklarasikan ataupun menyalonkan calonnya, karena di parlemen dia memiliki suara tertinggi di atas, kalau peraturan presidensial threshold itu 20% itu sudah mereka pegang. Jadi tanpa koalisi dengan partai manapun juga dia bisa mengusulkan atau mendeklarasikan siapa calon yang akan nantinya bertarung di 2024. Namun yang menjadi menarik kali ini yakni respon Ganjar ketika ditanya tentang kemungkinan dia tidak akan dicalonkan dan Puan Maharani lah yang akan didorong untuk menjadi calon presiden. Ganjar respon Megawati berisinya dukung Puan sebagai calon presiden. Itu semua otoritas ketua umum. Jadi maksudnya di sini ya terserah ketua umum lah, terserah Megawati lah
mau saya yang dicalonkan, kata Ganjar, seolah-olah mau Puan Maharani atau siapapun lah, itu semua otoritas atau kewenangan dari ketua umum partai. Nah, terakhir di sini ada berita lagi-lagi tentang lato-lato. Ya, saya sendiri yang belajar sudah, ya, saya coba dulu. Lato-lato, lagi-lagi lato-lato, kayaknya setiap sudut yang kita akan lalui di Indonesia ini pasti akan bertemu dengan anak-anak mau dewasa yang main lato-lato. Nah, di sini jadi di Bandung. Nah, jadi di Bandung. Nah, di sini headline-nya, infografis larangan siswa bawa lato-lato ke sekolah Bandung. Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Bandung mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada seluruh ekosistem satuan pendidikan dan orang tua peserta didik untuk bersama-sama saling mengawasi maraknya permainan konvensional maupun digital, termasuk dengan lato-lato. Menurut Disdik, sekalipun lato-lato memiliki nilai positif untuk melatih motorik anak, sebaiknya mainan tersebut diamankan di luar sekolah saja, sebab tak memiliki keterkaitan langsung dengan proses KBM. Nah, untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan, Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran yang melarang membawa mainan yang tidak berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, kira-kira saya bisa tangkap isi beritanya. Yang pada intinya, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan edaran atau peraturan tentang tidak boleh siswa membawa mainan lato-lato ke sekolah karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau ini saya setuju, karena kenapa? Ya, kita di lingkungan yang di luar sekolah aja bisa kesel gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang, kalau ada anak-anak yang lato-lato, terus kita sedang, ya walaupun tidak sedang fokus nih, kita sedang ya ngopi biasa, duduk-duduk nongkrong, terus banyak suara tek 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 tek, itu kan kita rada sebel gitu. Apalagi ketika kita berada di lingkungan sekolah, tidak bisa, bisa dibayangin lah gitu, ketika kita sedang belajar fokus mengerjakan soal dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada suara lato-lato dari kelas sebelah misalkan, atau di luar kelas, atau dimanapun itu, ketika kita sedang fokus dan fokus kita terganggu, itu kan menjadi masalah. Jadi menurut saya ini adalah keputusan yang bijak dan mungkin perlu dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya. Good job. Jadi mungkin itu saja berita terbaru ataupun yang sedang naik kali ini. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah stay sampai di akhir video. Sekian, terima kasih. Kalau suka videonya bisa di like, kalau nggak suka bisa di dislike juga, nggak apa-apa. Kita berbagi di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.